Jumpa lagi teman-teman di TFH edisi Warrior episode Warrior edisi rekaman seperti biasa. Kali ini narsum kita berasal dari tempat yang cukup agak pedalaman ya, masih di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Pati. Aku sudah lama sebenarnya kenal beliau ini, sudah lama banget. Waktu aku masih di KF tahun ketiga atau keempat, beliau waktu itu juga sudah sempet ngobrol lewat WA. Terus aku waktu memantau, terus aku ingat tuh, kayaknya dulu pernah, tapi aku cari-cari nggak ketemu. Ternyata ketemu akhirnya, ketemu lagi. Aku mau sapa dulu dengan Mas Darto di Pati, Jawa Tengah. Halo Mas. Halo juga Mas Bobi. Akhirnya kita ketemu di TFH lewat Zoom ya. Selamat datang. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah ini undangannya ini, waduh. Waduh. Muka-muka udah bikin shock ya. Ini kalau boleh tahu Mas Darto sudah berapa lama KF-nya Mas? Setauku sudah lama sih. Ya, ini bulan depan 5 tahun. Wih. September 5 tahun deh. Wih. Lumayan, tapi masih rasa newbie, Mas. Wow, masih rasa newbie ya. Biasanya kalau rasa newbie itu artinya enjoy dengan KF-nya. Ya, jadi kayak sesuatu itu tiap hari itu sesuatu yang baru. Ya, betul. Nah, itu. Ya. Makanya waktu ketemu lagi sama Mas Darto, aku langsung, wah, ketemu lagi Mas Darto. Tapi dasar karena exciting, jadi lupa waktu Mas Darto WA aku. Waktu itu nanya juga ya konsul. Oh iya, konsul terus saya tuh. Terus ya, aku karena terus aku fokusin dulu kan. Ya udah konsul apa Mas gitu. Habis konsul saking excitingnya cerita jelasin, lupa ngajak kita sampai berapa kali. Terakhir tak tembak duluan biar gak lupa. Mas, boleh diceritain dong dulu ya kan. Ini walaupun Mas Darto ini sudah 5 tahun ber-KF ya kan. Hampir 5 tahun ber-KF. Hampir 5 tahun ya. Walaupun sudah hampir 5 tahun tapi Mas juga boleh cerita pengalamannya yang pasti banyak nih ya kan, pastinya banyak. Tapi mungkin Mas Darto cerita dulu sebelum kenal KF itu seperti apa Mas Darto dulu, dan apa yang membuat Mas Darto itu yakin mau nerapin KF. Nah, itu dulu Mas. Monggo. Ya, selamat malam untuk teman-teman semua. Ya. Ini. Izin. Monggo. Awal KF itu sebenarnya waktu dulu itu gendut, Mas. Awalnya itu gendut. Tapi gendutnya ya nggak terlalu gendut sih, soalnya tinggi 158, terus berat badan 68 waktu itu. Oh iya, oke. Berarti nggak terlalu ya, cuman berasa aja. Enggak. Ya, cuma ya itu sudah mulai masuk angin, sudah mulai nggak enak badan, pegel-pegel, kerokan gitu. Kayak kalau orang Jawa bilang badannya kayak ringkih ya. Oh iya, gitu. Nah, terus? Pokoknya nggak enak banget deh, pegel-pegel itu. Tiap saya kerjanya kan di Mas, kerja malam. Artinya dulu itu ya pekerja seni lah gitu, Mas. Jadi gitu. Jadi hidupnya juga nggak teratur, soalnya kalau ada job malam juga iya, job siang juga iya, kan gitu. Jadi itu yang saya rasakan sekarang ini benar-benar luar biasa kan. Kita setelah KF kan hidup jadi teratur, jadi kita tahu keinginan tubuh itu bagaimana, tahu. Kalau dulu kan enggak, kita memaksakan kehendak pada tubuh kita sendiri. Ya maklum lah, namanya zaman modern.
uang kan Iya. penting. Kan Ah, gitu. Kalau iya, ndak kalau ndak dapur mana bisa ngebul. iya, Oke. Nah, betul terus mas. yang membuat Mas Darto ini apa eh, mau ber-KF, mungkin mungkin ini dulu denger KF itu dari siapa, kemudian Oh kok iya, mau iya, mau nerapin gitu loh ibaratnya. iya, iya nggak sengaja waktu itu ada temen datang dari perantauan, udah lama temen datang dari Hmm, perantauan hmm, kan gitu. hmm, Ketemu, lihat badan saya kan gemuk, nah, itu hmm, dia bilang lo ini hati-hati lo gemuk itu sumber hmm, masalah gitu katanya. hmm, No ya mulai dikurangi gulanya kan gitu, hmm, mulai dikurangi karbonya gitu. hmm, Tapi hmm, waktu itu ya karena teman, oh iyalah gitu. Terus mulai saya kurangi karbo, kurangi hmm, gula kan. hmm, Tapi kok ujuk-ujuknya kok nggak enak badan, kok lemes kan gitu. hmm, hmm, Nah, hmm, gitu waktu waktu itu gitu. Terus ke dokter saya waktu itu hmm, dicek gula darahnya cuma 87 kan. Oh ini hmm, kurang ini gula darahnya ini pantas lemes kan gitu. hmm, Dokternya bilang gitu. Oh hmm. lah terus saya, wah ini nggak bener nih teman saya ini kok malah menyesatkan saya kan gitu. Oh, Menyesatkan. menyesatkan Terus ini akan gitu sama teman. Ya terus. sudah, setelah itu saya nggak pernah bahas-bahas itu lagi. Hmm. Ya, terus jarang ketemu lagi kan gitu. Ya ibaratnya Terus, orang Jawa bilang itu wah iki konco ora genah ya. nggih wah orang genah ya Kak. Mas kalau mau Katanya bahasa gua, Jawa jangan sungkan loh ya. Nanti iya tenang iya. aja. Terus tambah, terus tambah, monggo. Iya, terus ini konco nggak genah, terus Hmm. udah saya tinggalkan aja dia ini. Ini Hmm. ngoyo-woro carane. Wong Jawa kan ngoyo-woro, omong sing ora ono faedahe, ora ono buktine kan gitu waktu itu saya. Hmm. 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 Itu sekitar awal 2017 itu waktu itu kan. Hmm. Hmm. Nanti. Terus sekitar Mei apa itu April Hmm. 2017 itu saya merasakan ini pusing, kan Hmm. pusing. Pusing. Biasanya kalau pusing kan diminum-minum obat warung kan sembuh kan gitu. Iya. Tapi enggak ini, diminum obat warung sembuh sedikit sebentar kumat lagi. Waduh. Iya, terus kumat lagi, diminumin Hmm. kumat lagi gitu kan. Hmm. Sampai 3 hari itu pusing tuh, waduh kan gitu. Terus saya Hmm. ke dokter lagi, Hmm. ke dokter yang kemarin tuh dicek tensinya 170 per 110. Wih, Udah segitu. roket. Meroket. Padahal padahal waktu dulu itu nggak waktu dulu sekali sih 2 atau 3 tahun ke belakang itu saya masih bisa donor darah itu, Oh, oh, masih bisa donor darah. Terus waktu oh. itu pernah ada temen ada acara donor darah, saya waktu itu donor darah Hmm. nggak keterima waktu itu, Hmm. nggak keterima nggak karena tensinya tinggi, tapi saya kan nggak Hmm. tahu tensi tinggi itu resikonya apa. Hmm. Nggak tahu sama sekali, ilmu-ilmu Iya, gitu kan iya. saya nggak tahu ya, dicuekin aja kan, Hmm. nggak bisa donor ya sudah kan gitu, Iya, nggak iya. cari ya cuma gitu aja waktu itu. Nah, terus? Ya terus dikasih obat gitu kan, Hmm. sakit kepalanya hilang kan gitu. Hilang. Ya pemahaman saya kan kalau sudah minum obat sudah sembuh ya sudah, nggak ada minum obat terus kan nggak ada kan gitu waktu Oh, itu. oh, oh. Nah, setelah itu sudah ya dikasih pengarahan jangan makan ini, jangan makan ini, terutama Hmm. makan yang berlemak, Hmm. digoreng, kan gitu nggak Diikutin lah. boleh. Nah, Hmm. diikutin. Setelah Hmm. obat itu habis ya sudah kembali lagi. Kumat lagi. Terus itu kumat laginya itu sekitar Mei lah, Mei atau Juni lah. Saya masih agak lupa, tapi sekitar Mei Juni itu
Oh, kumannya enggak cuman kepala sakit, tapi dada sesak sudah. waduh, Dada sesak, terus nambah badan nih. badan rasanya udah nggak enak badannya. Hmm, Dibawa ke dokter, di tensi 230. Wedian, Iya, betul. 230. Ah, Terus yang dokternya itu cuma dikasih pil, ditaruh di bawah lidah atau gimana saya lupa kan. ah, 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 ah. Nggak berani nanganin itu. Terus setelah dikasih pil itu turun 180, terus Ah, disaranin ke rumah sakit kan gitu. hmm, Nah, disaranin ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit saya. Dicek hmm, semua, dicek termasuk alah banyak ceknya, hmm. nggak tahu semua. Kan gitu. Mumet pokoknya mumet. Iya. Terus Ah, ditawarin sama pihak rumah sakit, ini nginep apa rawat jalan. Ya tetap pilih rawat jalan, karena oh, ya satu nggak mau saya di rumah sakit, kedua pasti ngerepotin. Kalau di desa itu kalau ada yang di rumah sakit itu repot semua, tetangga, hmm, hmm, saudara gitu. Nah, itu nggak hmm, mau saya. Ya hmm, sudah dikasih obat, kan dikasih obat, pulang saya. hmm, hmm, Tapi waktu itu setelah obat itu habis, itu masih ada dampaknya. hmm, Masih sesak, dada masih sesak. hmm. Nah, Terus saya ke dokter yang dulu lagi. balik lagi. Oh, balik lagi yang dokter yang dulu kan. Oh, Saya bilang keluarnya kok sesak kan gitu mas. Sesak kok ndak masih sesak kan. mari-mari. Kok ya enggak sembuh-sembuh ini gimana kan gitu. Oh, oh, Terus oh. dikasih anu mas, ini tak kasih rujukan ke spesialis jantung kan gitu. Waduh kok malah Waduh, jantung jarang aku. Duh, golek solusi ya tambah dikai tambah wah pikiran. tambah enggak wah kok tambah tambah ono acara neh aku. Ono acara. Ya, Mending acaranya kayak duit iki tambah golek ya ilangi itu. duit. Oh, caranya Aduh. ini dokter kalau sudah dokter jantung kan tetap spesialis kan. Lah Berarti iya. kan biayanya kan mahal itu Oh sudah iya. saya. Waduh. Tapi Ah, terus ya karena rujukan saya ke rumah sakit yang ada jalanin. spesialis jantungnya itu di Hmm. jalan. Ternyata ada pembengkakan jantung. Hmm. Itu sekitar dokternya bilang ada sekitar 2 mm katanya. Tapi saya kan nggak tahu Hmm. 2 mm kus berapa juga nggak tahu. Cuma gitu aja. Terus Ah, setelah itu dikasih obat untuk dua ah. minggu, nanti 2 minggu ke sini lagi. Nah itu, Hmm. iya Hmm. 2 minggu ke situ lagi, kan Hmm. gitu. Hmm. Terus setelah itu 1 bulan ke sini lagi ya. Ya saya Hmm. santai aja, tetap saya jalankan gitu. Iya. Pokoknya setiap minum obat kan saya merasakan enak kan gitu. Iya. Tapi kadang telat telat diminum aja sudah bergejala, nggak enak badannya kan gitu. Hmm. Ya, makanya saya nggak berani ninggal obat, tetap Hmm. diminum. Hmm. Hmm. Pagi 2, malamnya 4. Waduh. Terus iya selama 2 bulan kok suruh kontrol terus kan gitu ah. Ah. Kemarin kontrol bulan berikutnya kontrol. Terus saya tanya sama dokternya, ini kontrol terus dok kan gitu. Lu iyalah, soal dokternya gitu. Lu iyalah, kalau sudah kena hipertensi, jantung, penyakit gitu ya, itu minum obat seumur hidup. Gitu. Waduh, Waduh. kayak gitu. Langsung wah ini ya wes ora bener ya. Nah, Aduh. Kalau kalau ngingat-ngingat masa dulu itu ampun ya iya, Mas ya. iya, nggak tahu ya. Dulu tuh kan ngertinya kan kalau sakit ke dokter, kita nggak tahu Iya, ilmunya. iya. Kita pasrah sama dokter sama apa.
yang Iya, kita percaya kan gitu, nggak betul. tahu. Itu kan. Nah, Nah, itu terus? gini ya. Nah, Terus bulan ketiga saya mulai cari solusi. Ini iya. apa itu? Herbal. Itu Oh, setelah divonis gitu sama Pak dokter jantungnya itu, anu Pak ini bisa herbal. Yo bisa tapi tetap obatnya harus diminum. Gitu. Berarti hmm, kita herbal sama minum obat boleh ya? Boleh tapi harus ada tenggangnya, jaraknya gitu hmm, katanya Pak hmm, hmm, dokternya gitu. hmm. Ya terus saya itu Oh, berharap kalau misalkan herbal ini bagus kan, ini yang dokternya saya tinggalkan kan gitu, saya ke herbal kan gitu, yang jujur, tidak banyak jujur ya, biaya. jujur ya obat Nah, dokter mahal. nah itu mas, itu masalahnya. Wah, sudah mahal jauh lagi Lah itu. tempatnya itu, wah itu. Oke, oke. Ah, terus? Nah, ya ya terus saya mencoba herbal, ternyata herbal itu ya ndak mudah juga sih carinya. Hmm, hmm. Herbalnya aja nggak mudah. Contohnya ini kepadian di pohon jeruk itu nggak mudah. Kalau kepadian di pohon mangga banyak kan, Oh, oke. kepadian itu banyak. Hmm, Tapi hmm, kalau hmm, hmm. kepadian di pohon Pohon jeruk jeruk. itu kan nggak mudah. Waktu sekali kalau habis carinya susah kan gitu. Sudah carinya susah, terus perubahan di badan juga nggak signifikan, tetap masih masih terasa lah, nggak enak lah. Hmm, 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 hmm. Aktivitas juga nggak bisa, ya was was terus lah mas, Iya, was was betul. nggak pede gitu. Hmm, Selama saya hmm, minum hmm, obat hmm. itu kesannya gitu, nggak pede, Hmm, selalu was was kan gitu. hmm, hmm. Bulan 1 bulan itu saya sama Herbal. herbal kan gitu. Hmm, Terus yang kontrol kontrol keempat itu masih kontrol saya waktu keempat. hmm, Terus kontrol dikasih obat kan gitu. Tapi hmm. saya berpikir gini, waktu sampai di rumah kan saya mikir, nek wong ngombe obat kok selawase urip berarti nggih lorone selawase urip kan gitu. Iya, seumur hidup. Kalau kita Hmm. minum obat seumur hidup berarti kita sakitnya seumur hidup itu kan gitu. Berarti tidak ada sembuhnya kan gitu ah. Iya, Ah, betul. itu saya mulai berpikir gitu kan. Ah. Yes. Terus saya cari teman saya lagi, saya yang Oh, saya kemarin ngikut. itu. Ngikut Oh, lagi mana? saya cari lagi teman itu. Mari. Alhamdulillahnya dia ndak kembali ke perantauan ya. Oh. Oh, saya cari lagi terus. Saya ndak apa itu cari keto itu apa ndak. Ya. Carane keto piye? Langsung gitu saya. Carane keto piye? Soalnya waktu itu yang masih membekas di saya itu gini, kowe nek keto, artinya keto itu kowe engko so sehat tanpa obat kan gitu. Saya teringat Oh, itu. itu bahasa Ah, marketingnya. ya, Iku saya sing teringat itu terngiang-ngiang dia. soalnya. Teringatnya dia. Langsung saya cari dia kan gitu. Terus saya itu langsung saya tanya caranya piye kan. Sik Mas, sik Mas, sik Mas. Pause. Lek pas keinget itu, tapi sampai ndak keinget lagi lemes sing kapan nih? Iya enggak itu. Enggak keingatnya saya itu langsung itu. Iku kan gini. Nek wong ngombe obat terus berarti loro seumur hidup kan gitu. Betul. Nah, terus saya teringat teman saya, oh, ketok koncoku kok ngomong ku sehat tanpa obat. Wis. Ya. Nah, Langsung ini sehat tanpa obat kan gitu. Langsung saya cari, saya nggak ingat lemesnya itu. Enggak. ora Soalnya, kilingan. Oke. orang keling. Eh, Efeknya kan waktu dulu kan efeknya nggak nggak kurang gula kan lemes kan. Tapi eh. ini kita sudah minum obat dengan biaya mahal tapi juga nggak signifikan di badan kan gitu.
jajali koneh kayak gitu Jajali saya. koneh. Jajali. Siap. Siap. Mantap. Terus Terus ketemu saya akhirnya. ketemu. Heeh. Ya, jam 8 malam nggak makan. Jadi jam 8 Oh, malam oh, oh, gitu sampai jam 12 siang kan oh, gitu. oh, Oke, saya langsung oke terus oh. pakai amunisi itu harus pakai garam krosok. Waktu itu garam krosok sama VCO aja itu, garam krosok sama VCO. Udah tuh diminum belum tidur sama bangun tidur gitu katanya yang VCO-nya. Kalau lemes garam krosok sama air gitu. Iya. Nah, iki rada masuk ono lemese ono anune ndek ini kan ora kan gitu. Kemarin kan lemes nggak ada solusinya. Kan ini kan sudah ada solusinya. Kalau lemes pakai garam krosok sama air. Berarti Airnya jangan kurang. koncone wis upgrade. Iya. Yeah. Garamnya airnya jangan sampai kurang 3 liter kan gitu. Oh. Lagi. Wes Oke. ya. Ya karena terus waktu itu teman saya nggak ngomong kalau obat itu bertahap dikurangi sesuai dengan turunnya tensi atau turunnya gula darah kan nggak gitu. Dia nggak bilang. Saya langsung nggak minum obat kan. Dia nggak bilang kan gitu. Langsung obat dari dokter saya hentikan langsung. Herbalnya juga saya hentikan gitu. Terus? Iya. Ya 3 hari pertama langsung kena pusing nggak sembuh itu. Sampai 3 hari itu. Tapi saya bertahan aja. Pokoknya garam krosok, VCO, air, garam krosok, VCO, air itu aja terus. Gitu. Dahsyat. supaya bisa tercapai yang namanya katanya kalau gitu sehat tanpa obat. Dibuktiin bener ini. Itu. Wah, semangatnya di situ saya. Teringat itu. Dan setelah 3 hari gimana, Mas? 3 hari pusing nggak sembuh 3 hari. Nah, terus? Hari keempat mulai berkurang, hari kelima mulai berkurang. Wah, langsung gitu ya rasanya. Terus ya kalau healing krisis ya banyak karena kan tidak cuman tidak cuman jantung, hipertensi kan lambung juga ada. Oh, ada terus, lambung. Ada lambung, terus ambeien juga ada. Ambeien juga ada kan. Tapi begitu pusingnya berkurang terus lama-lama juga nggak ada lagi, woi seneng ya. Seneng wah iki rada masuk iki gitu. Masuk. Karena ini bener ketoknya bener iki kan gitu. Soalnya nggak minum obat sembuh kan gitu. Ini nggak minum obat kok terus itu berkurang gitu. Terus ya healing krisisnya macam-macam lah. Pernah pingsan juga. Waduh. Malam-malam. Pingsan juga. Pas kena lambung berarti itu malam-malam kebangun perut sakitnya nggak terkira lah kan gitu. Jalan ke belakang. Ke belakang belum sampai ke kamar mandi tepar. Nggak ingat saya. Waduh. Entah berapa lama. Karena malam-malam kan nggak ada yang nolongin. Astaga, sampai berapa pagi. Berapa lama kan? Nggak sampai pagi. Tapi kan berapa lama saya juga nggak tahu. Orang lain juga nggak tahu saya pingsan tuh sampai berapa lama kan nggak tahu kan gitu. Ya tahu-tahu tuh bangun. Sadar sendiri. Bangun masih sakit perutnya kan. Terus ke kamar mandi. Terus udah. Saya itu sudah plong, nggak ada lagi sakit itu nggak ada, enak badannya kan gitu. Wah ini luar biasa ini ya. Waduh. Aduh, aku nggak bisa bayangin. Aku jujur baru denger versi aslinya nih.
Beda Tapi enggak mas. kepikiran besoknya was-was atau gimana Mas, trauma kayak gitu. Enggak mas, itu dengan alhamdulillah itu dengan ini ikhtiar ini kan ternyata kan kebukti semua omongannya teman saya itu kebukti artinya Hmm. sehat tanpa obat tadi 3 hari pusing kan berangsur-angsur hilang kan gitu. Hmm. Terus Hmm. sakit perut itu ya, biarpun sakitnya nggak terkira itu, sampai pingsan kok saya kok pingsan nggak Lah nggak iya. nggak tahu kan gitu ya. Lah iya. Begitu saya bangun itu masih sakit perut. Setelah dari kamar mandi keluar Dikeluarin itu semua ya. kan, Oh. nah, keluar semua, terus enak kan nih, nggak ada sakit ya. Tanpa itu kan Hmm. tanpa obat lagi kan itu, nggak pakai obat Buset. saya. Nah itu mulai yakin saya kayak wah ini luar biasa ini kayak gitu. Wah, Eh. Tapi jujur loh Mas, yang ngalamin kayak Mas Darto gini ya, mungkin sedikit ya, bukan berarti anu. ya. Tapi jujur apa ya yang Mas Darto alamin dan mungkin teman-teman yang lain juga ngalamin ya, proses Ya, bergumul kayak gini tuh itu justru yang nguatin ya, iya mas, justru yang membuat alhamdulillah. membuat yakin dan makin kuat. Percaya deh, mungkin ceritanya berbeda kalau misalnya saat itu ada keluarga yang tahu, Mas. Ya, Iya kan? iya, Nanti khawatirnya, terus belum lagi nanti misalnya orang terdekat kita yang aduh ini kamu gara-gara begini. iya, iya, nggak ada, Aku nggak untungnya bisa nggak ada ya, bayangin. Aku nggak nggak bisa ada yang tahu. bayangin. Gitu loh. Tapi aku salut sama Mas Darto. Masih masih bisa berpikir anu ya, dengan jernih kalau aku bilang. Masih bisa melihat, loh ternyata begitu selesai dari apa buang hajat itu kok enakan badannya. Terus besok juga lebih seger ya kan. Iya, Nah, itu loh. Orang lain mungkin aduh gak lah, serem, udah pingsan. Aduh. Waduh mas, aku kalau tahu sampean pingsan aku juga jantungan kali. Oke, ada lagi nggak mas? Mau cerita lagi. Ya, terus? yang kalau AC itu terus kalau dada berdebar duk 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 itu malah sering itu. Tapi kan itu Hmm, sporadis itu. Kadang sehari hmm, 1 2 kali hmm, kan gitu. Kadang kok ndak pernah, kadang cuma sekali. Tapi semakin kesini semakin jarang gitu. Semakin kesini semakin jarang. hmm, Dan saya merasakan ya susahnya itu sekitar mulai sampai sekitar 8 bulan itu mas. Saya oh, ingat-ingat itu. Itu oh, saya susahnya kenapa? enggak ya saya kan nggak tahu ilmunya. Hmm, Kalau ini gimana gimana mengatasinya kan nggak tahu ya, cuman gitu hmm, aja, hmm, mengalir aja kan, hmm, yakin hmm, aja waktu itu, hmm, 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 sambil dibuktikan omongannya teman itu kan. hmm. Nggak, saya belum tahu ada Facebook, WA, nggak tahu. Bener-bener buta. Cuma tahunya Ah, si bener. si teman Ah, itu ah. ya. Iya dari teman itu aja taunya kan gitu. Sampai-sampai waktu pertama kali keto itu saya 1 bulan itu makan sekali itu, sekali makan Astaga. sekali. Nggak, karena nggak tahu aturannya, protokolnya nggak tahu. Cuma Iya, iya, kata iya. teman itu ya itu tadi jam 8 sampai jam 12 malam. Terus dia bilang, Nek, semakin lama semakin bagus gitu. Waduh. Semakin nggak makan, semakin bagus. Ini ada tambahnya gitu waktu itu. Semakin puasanya panjang semakin bagus, semakin tubuh Hmm, hmm, merijek katanya, merijek hmm, racun-racun, detox kan hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Ya, ya karena awal-awal memang susah makan saya juga, ya dipanjangin Hmm. aja sekalian kan gitu, Iya, iya, dipanjangin iya. apa itu minum VCO aja itu ndak Mual. nggak mual, Hmm, minum hmm, VCO aja mual kan gitu, ditambah hmm.
makan juga nggak enak, mual juga. Ya dipanjangin aja, kan gitu waktu itu gitu. Loh, saya itu yang logikanya gini, wah susahnya ya. semakin lama puasa, iya, semakin lama puasa semakin bagus ya dipanjangin aja, bung. Orang jangan mangan kok lapo kan gitu. Nah, terus hasilnya Jadi, dari situ apa ya dia lamin? ya apa itu ya, ndak hasilnya ya ndak tahu waktu itu kan. Ya itu aja, kok progresnya kok bagus, Hmm, ndak minum obat ndak apa-apa kan gitu. Lah ini hmm, kan sesuai, saya senangnya kan di sini karena hmm, minum obat itu wah perjuangan juga, bosen, hmm, mahal juga yang itu, yang anu kan, yang oh, hmm. itu terus apa itu 1 bulan itu, lah setelah saya mulai minum VCO ndak mual, terus mulai nafsu makannya baik kan, nah itu baru saya sampai jam 12 jam 1 gitu, Hmm, setelah 1 bulan itu gitu. hmm, Ya selama 8 bulan itu masa-masa yang berat itu menurut saya, karena ya itu saya buta buta sama sekali, cuma blinding anut koncoku kan gitu, anut temen aja itu kan, nggak tahu ini kenapa kenapa kan nggak tahu semua. Yes, pokoknya pasrah lah gitu, Tapi nekat temennya saya tahu ya. gitu. Tapi temennya Hah? tahu progresnya Mas Darto gimana tahu ya. Ya, dia tahu dia, Tahu tahu. ya. Oh, oke, oke. Nah, terus eh ini kalau teman-teman dengerin merinding juga sih. Oh, merinding. Tapi semangatnya luar biasa karena apa? Karena sudah ya satu sisi memang ya namanya obat dokter ya apalagi spesialis ya mahal pasti ya kan. Terus lebih karena vonis seumur hidup itu loh. Ya kan? Itu yang membuat Mas Darto ini jadi berontak ibaratnya ya kan. Ndak terima masa seumur hidup sakit ndak sembuh-sembuh minum obat terus ya kan. Kalau dilepas obatnya kumat ya kan. Makanya membuat Mas Darto bertahan 8 bulan seperti itu di awal ya. Dijabanin gitu. Nah, mulai tahunya ada komunitas dan segala macam itu gimana Mas ceritanya? Nah, itu mas ya mulai 8 bulan itu anu saya, saya kan juga punya Facebook kan gitu. Waktu Hmm. waktu dari keto sampai saya nggak pernah buka Facebook karena ya fokus fokus keto, karena ya itu tadi Mau lepas nggak obat. sempat saya buka-buka Facebook, nggak sempatan. Ya mulai 8 bulan tuh sudah mulai enakan, sudah Oh. cara gejala-gejala sudah mulai berkurang kan gitu, Hmm. sudah enakan lah. Nah, menurut saya Hmm. itu ndak minum obat itu yang saya suka kan itu, Hmm. mulai buka-buka Facebook kan gitu, Hmm. buka-buka Facebook, Hmm. terus ya itu nggak sengaja nemu kok ada anu ini ketofastosis, fasting on ketosis itu, oh apa Hmm. itu keto sing koyo aku iki ya kan gitu saya, Oh. itu Oh. yang saya Oh. jalanin ini ya kan gitu, saya Oh. Oh. terus saya gak gabung situ, Ah. disetujui, terus saya buka, oh Hmm. iya gitu, baru Hmm. baru itu saya tahu ada Mas Tio, baru itu saya tahu setelah jalanin Hmm. kurang lebih 8 bulan lebih lah, itu baru tahu oh ada, Hmm. ternyata ilmu ini bukan teman saya, itu berarti ilmu ini sudah ada kan gitu, Hmm. berarti kan Hmm. nggak dari teman saya itu kan gitu, saya bilang Iya, iya, oh iya. berarti ini ada. Nah itu mulai saya korek-korek, saya cari-cari termasuk Hmm. riwayat-riwayat yang hampir sama dengan saya kan gitu. Hmm. Oh ternyata gini, gini. Pantes saya kemarin tuh kan gitu. Tapi saya tidak Oh. nyalahkan teman, memang saya justru sangat berterima kasih dengan adanya dia kan saya tahu keto gitu.
Iya, Saya iya. berterima kasih. Oh, Kan oh, gitu. oh. Tahu terus mulai kenal grup-grup WA, grup Mm-mm. grup grup-grup WA banyak itu grup WA saya tuh. Mm-mm. Pokoknya ada grup WA saya ikut, ada grup WA saya ikut, dimanapun juga saya ikutin. Gitu. Daripada sendirian ya Mas. Oh, oh, saya saking senengnya, wow di sini seperti saudara ini. Heeh. Apa itu? Dengan ringan tangan siap membantu siapa saja kan gitu. Wah Heeh, ini heeh. luar biasa. Itu setiap ada grup WA saya ikut grup WA. Yang grupnya Babe Sidik aja saya ikut ikut banyak itu Jawa Timur itu. Ada KF Oh, Probolinggo, KF Jember, oh, oh, oh. KF Ngawi, KF Oh, Surabaya. Ikuti semua saya pokoknya ikut. Saya bilangnya sama Babe juga gini, B, tolong dimasukin B, biar banyak saudara gitu aja saya. Ya, modalnya gitu aja. Terus KF Semarang, terus KF Semarang juga ada saya yang grup WA, terus nemu grup-grup tele, termasuk tele ketofasosis, terus isolasi mandiri itu, yang terakhir-terakhir itu. iya. Tapi sebelum itu saya kenal ini ada grup khusus yang water fasting gitu. Itu ada dua Oh, di oh, tele itu. Wah, oh, itu. oh, oh, Woi, kok ada gini ya kan gitu. oh, oh, oh. Wah, di situ ya banyak lah yang bagus katanya bagus. Ini corone Heeh. corone proses itu jalan tol lah ini jalan tol kan gitu. Nah, kan gitu cepet kan katanya. Wah, ini cocok ini. Wah, Kebetulan cocok kan ya. gini problemnya saya kan gini Mas. Setelah perjalanan KF itu ya, Heeh. karena ya satu saya ndak tahu apa 5 pilar itu bagaimana menerapkannya kan nggak tahu. Jadi saya bingungnya kan gini. Karena apa gula gula darah bisa rendah tapi tensi ndak diikuti tensi rendah kan gitu ah. Nah ini masalahnya kan di situ. Wah mungkin dengan water fasting ini bagus kan gitu. Ah, ah. Coba-coba Saya lah ikut ibaratnya. coba water fasting pertama. Heeh. Setelah water fasting 3 hari, loh kok tensinya malah lompat kan gitu. Saya lompat Nah, tensinya mah 190. 190 per berapa saya lupa. Waktu dulu kan saya enggak tahu karo yang bawahnya itu juga juga heeh. menentukan kan gitu. Waktu itu Heeh, heeh. enggak tahu pentingnya. Taunya kan tensi tensi yang ini dia yang atasnya kan gitu. Heeh, Nah, heeh. loh kok 190. Waktu itu saya sudah kenal Mbak Mbak Dokter Wulan Bobi kan. Malah Oh, dimarahi oke. sama Mbak Wulan, loh kamu berani-berani water fasting ini siapa yang dampingi kan gitu. Ya nggak dimarahi gitulah, pokoknya dinasehati lah, nggak ada yang marah. Ini water fasting harus ada yang ngasih ada yang dampingi kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Ada Mbak, ada itu. Tapi kan nggak nggak menyentuh artinya nggak saya nggak tahu kan gitu. Wong Hmm, katanya kalau di artikel-artikel itu juga kan banyak. Kalau gula darah rendah waktu itu kan tensi juga ikut rendah kan gitu. hmm, 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 hmm. Waktu itu ya saya ini mungkin saja ini kan gitu. Hmm, Mungkin hmm. saja dengan water fasting kan gitu. Karena harus ada yang mendampingi kan. Wah ini saya ada grup kan itu. Iya. Ada grup WF2 itu. Hmm, Ada hmm. satu dua. Kun saya ikuti semua. Tapi yang aktif itu yang satu. Hmm. Yang satu itu jarang-jarang lah. Kan kalau yang grup WF yang satu ini kan ngelis siapa yang water fasting ditulis di Hmm. situ kan gitu. Hmm. Ditulis di situ nama siapa water fasting berapa hari kan gitu ditulis. Hmm. Ditulis kan Hmm. gitu. Wah ini Hmm. ya aktif ini kan gitu saya. Hmm. Ikut gitu kan gitu. Jadi Hmm. kata Bu dokter kan harus ada yang dampingi. Lah ini kan kebenaran ini ada yang dampingi kan gitu. Hmm. 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 Nah, terus akhirnya Water fasting 3 hari keenakan mbak. Wah ini bener ini kan gitu bener ini. Ternyata bisa turun kan gitu. eh, eh, Akhirnya
dua apa itu, dulunya 1 bulan sekali kan gitu. Tapi Ah, karena di situ banyak yang, oh ini ya pokoknya lah, semakin kita water fasting tuh semakin bagus istilahnya kan gitu. hmm. Bahkan ada yang di situ water fasting tuh tiap minggu. Tiap minggu itu Wah, water fasting dia. Ada wah. yang gitu. Ah, bisa waktu itu wah 2 minggu sekali. Tapi kadang juga gitu 1 minggu kok ada yang kadang ada yang japri, ayo dong temanin gitu. Ya terpaksa ditemanin kan. Padahal minggu kemarin saya baru water fasting kan gitu. Ditemanin tapi saya terus Ya saya ibaratnya nggak orang janji Jawa yo, bilang nggak janji wis sampai wis sisan wong efeke enak. oh enggak gitu, tuh. Terus kalau 1 minggu sekali itu saya nggak janji, artinya nggak janji bisa sampai 3 hari, tapi semampunya loh saya gitu. Ya Ah, enggak ah, apa-apa kan gitu. ah, ah, Ya ah, oke kan gitu. Ya paling ah. kadang sehari saya nggak kuat, terus batal. Kadang 2 hari kan gitu. Hmm, Tapi hmm, 1 bulan itu biasa saya 2 kali gitu, dua kali, hmm. 2 kali kak gitu. Oke. Terus kadang kan saya share yang di grup WF yang satu ke grup WF Ah, yang satunya lagi. ah, 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 Nah, ada di situ yang yang apa itu, yang menanggapi ah, ah, Mbak, kalau nggak salah tuh Mbak Susanti waktu itu. Mbak ah, Susanti ah. ngomong kalau WF itu bagus, tapi nggak jangan keseringan. Soalnya ibarat rumah itu kalau sebetulnya sudah bersih, tapi Hmm. karena kurang kerjaan, gitu katanya dia. Karena kurang kerjaan yo tetap diresiki terus. Lah itu sing kasus nanti kan gitu. Yang bahaya itu di situ kan gitu. Wah, ada benernya juga ini kan gitu. Nah, itu mulai saya kurangi lagi karena ada. Ada yang nanggapin gitu ya. Iya, ada yang nanggapin. Nggak, Ah, keseringan nggak bagus itu. Itu hmm, tadi hmm, cari-cari nanti cari-cari pekerjaan sistem imunnya gitu, katanya gitu hmm, Mbak itu. hmm. Tapi ya saya masuk akal juga, iya, nek jenenge wong wis digaji kon resik-resik, lek wis resik lek dideloki majikane ndak tetep tetep Diresihin. cari pekerjaan dia. Iya, Ben, tetep cari ben kita kerja. pekerjaan kan gitu. Wah, Ben kita kerja. ben ketok kerja kan gitu lah. Sistem imun kan juga bisa begitu kan gitu. Ah, Oh iya, masuk ah, akal ini. Nah, itu mulai saya jarangin 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali kan gitu. 3 bulan sekali ya. Tuh. Terus apa ini? Sekitar tahun 2000 lah. Pertengahan tahun 2000 itu saya ah, kan punya cucu. Nah, ini ah, permasalahannya malah di sini. ah, Punya cucu, terus ibunya kan kerja shift kan. ah, ah, Ibunya kerja shift, kadang kerja shift malam, anaknya rewel, malam kan saya kasihan kan, wong ah, ibunya kerja malam. ah, Terus bapaknya nggak ada di rumah kan gitu ah. Ya ah, saya handle terpaksa kan gitu, saya handle ah, kalau ah. malam-malam. Berlarut-larut sampai sekitar 5 atau 6 bulan itu. Ya memang Hmm, sudah merasa badan nggak enak kan gitu. Tapi hmm, karena pemahaman 5 pilar itu belum belum nyantol ke saya kan, karena hmm, waktu pertama keto kita cuma nggak makan karbo aja sudah top kan gitu ah. hmm, Wah hmm, berarti ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi hmm, pemahaman 5 pilar tahu tapi pemahamannya nggak tahu masih waktu itu kan. hmm. Terakhir setelah 5 6 bulan itu kok badan terasa kadang likaten itu nggak bisa digerakkan, Hmm, kaki hmm, tangan nggak bisa digerakkan, kadang loh kok kenapa gitu, terus kadang pandangan kabur,
Hmm. kabur, nggak gelap gitu, Hmm. tapi sekitar ya 5 sampai 10 menit lah kadang. Kadang Hmm. berkaca-kaca, seperti ada Hmm. kacanya gitu. Hmm. 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 Yang parahnya itu suatu saat pas saya ngajak cucu jalan-jalan itu serangan vertigo itu langsung Oh. muter gitu. Wah, untung waktu itu kan dekat tanaman kan, saya raih itu tanaman kan. Terus cucu Hmm. saya saleh apa itu letakkan Hmm. Hmm. Salah no. itu muter, saleh no ya, muter Hmm. muter ke kanan, balik ke kiri, balik ke Waduh. kanan, balik ke kiri Waduh. gitu, lama itu sampai ada temen temen lewat kan gitu, terus saya Hmm. dibawa Hmm. ke rumah itu aja masih muter itu. Hmm. Terus dipijat terakhirnya reda, nggak sampai muntah sih, tapi sudah Hmm. mual rasanya, untungnya nggak Hmm. sampai muntah itu. Wah, Hmm. nah, itu mulai itu terus sekitar sehari itu lemes, badan badan lemes. Hmm. Hmm. Tuh nggak cuma sehari ding, lemes tapi vertigonya sudah mulai berkurang, Hmm. tapi Hmm. kadang juga biar kan gitu kan, Hmm. biar Hmm. biar gitu. Hmm. Terus saya japri mastio, Hmm. saya japri mastio, terus kok lama nggak dibales ya kan gitu, kok lama nggak Hmm. dibales. saya Hmm. saya WA sama temen yang di Hmm. grup anu tadi, yang di grup Hmm. Hmm. apa itu water fasting tadi kan. Hmm. Hmm. Kok Hmm. itu terus kok disaran anu aja, kembali kembali yang dulu kan gitu. Loh, kembali yang dulu gimana? Yo makan sayur, makan buah gitu. Oh. Karbo karbo juga sedikit sedikit aja dulu gitu. Loh, kok gini wong saya dulu itu sakitnya aja ya dari Gara-gara ini kok iku. suruh kembali makan ini malnutrisi ini malnutrisi gitu, kekurangan nutrisi, dengan makan pola makan itu kamu kekurangan nutrisi bilangnya gitu. Oh. Gitu, tapi saya yang enggak masuk akal kok suruh makan karbo lagi kan, saya enggak mau, saya bertahan Hmm. dulu lah, nanti aja nunggu jawaban Mas Trio. Terus Hmm. Mas, oh ini Mas ya itu anu stress overdrive kan gitu, Hmm. anu stresnya ketinggian ngene 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 karena ya itu tadi kurang tidur gitu. Terus disarankan jangan puasa panjang-panjang, Hmm. makan tidur gitu sama Mas Hmm. Tio itu. Terus Hmm. 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 waktu itu tensi tensi juga lonjat itu waktu itu, tensi waktu Melonjak ya. kena serangan, kena serangan itu 100, 200 sampai 200 200 Wih. Sama 200 kayak per di seratus awal dulu sepuluh itu. 200 per 120 gitu. Oh. Oh. Nah, kan ya agak-agak panik juga karena Hmm. itu tadi Hmm. Hmm. ditakut-takuti sih san, malnutrisi loh, malnutrisi pria Perasaan wis jadi bener. takut-takuti sekarang wis bener. Ada yang dia bilang juga ini tuh seperti ini riwayatnya Bu ini kan gitu, dia Oh. buahnya Bu ini sama itu, Oh. bawa Oh. ke rumah sakit itu malnutrisi kan gitu. Oh. Tapi karena saya itu tadi nunggu Mas Tio, saya gitu 2 hari Iya. dijawab itu Iya. setelah overdrive Mas itu, masalahnya gini, kurang tidur gini gini gini, kurang tidur berarti berefek ke lambungnya, lambung fluktuasi. Hmm. Kalau Hmm. harus Mas, kalau memang biar nggak dehidrasi dibantu, kalau perlu dibantu pokari, Hmm. hari yang Yonase itu Iya. kan gitu Mas. Iya. Nah, itu terus ya saya jalankan kan, tapi ya nggak segampang itu ternyata. Wah enak ini tidur makan tidur kan gitu, ternyata kalau sudah stresnya ketinggian itu tidurnya sulit, ternyata nggak segampang itu. Hmm. 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 Nggak segampang itu saya.
Laporan terus saya Mas Tio, wah ini Mas masih sulit tidur Mas, baru bisa 8 jam. Kalau siang itu, aduh, baru cuma bisa setengah jam itu aja, susahnya minta ampun kan gitu. Pokoknya kejar tidurnya Mas, oh, gitu terus Mas Tio tuh bilang, kejar tidurnya kan gitu. Iya, terus berusaha terus, akhirnya ya ada nggak Mas? Kalau 3 bulan 4 bulan ada, lama itu. 3-4 bulan ya. 3-4 bulan ada. Karena ya itu ndak gampang saya tidur, nggak gampang memang kalau sudah stres itu. Padahal ya makan tidur loh Mas, jadi ndak enak Mas ya. Aduh, Soalnya enak soalnya semangat tuh. badannya Mas wis terbiasa puasa panjang sebelumnya. Gitu. Iya itu, berarti kan ya ada efeknya juga kata. Bener kata Mbak Susanti itu bener ternyata kan gitu. Iki boleh penggian sisi mimunem iki carane kan gitu. Ora lek penggian ora kok memang rusuh diresiki ora iki wis resik diresiki neh kan gitu katanya. Wah iya ini benar aku gitu. Oke, oke. Ada imbasnya ternyata kan gitu. Jadi Ya, sekarang kan. sudah mendingan sekarang. Sekarang Oh iya, oh sudah sudah lewat fit itu Mas. ya. Cuma kan untuk menaikkan ini yang saya ini kan masih overweight di bawah. Underweight, masih underweight. Underweight. Nah, underweight Hmm, masih hmm, hmm, berat badannya belum ideal kan. Tapi ya santai saja saya. hmm. Sesuai arahan Mas Bobi kemarin itu kan gitu. Enggak usah puasa Ya. panjang-panjang kan gitu kan. Oh, Ikuti sinyal lapar gitu aja enak kan ini. Ikuti sinyal lapar. lebih simpel dah mas. Lebih simpel. Ikuti sinyal lapar. Dah. Oke kan gitu. Ya kalau lapar ya jam 10 lapar ya makan ini. Untuk saat ini saya gitu biar. Nah, kadang habis siang bangun tidur lapar makan lagi gitu aja saya. Akhir-akhir ini gitu. Wah, kisahnya Mas Darto ini lengkap ya kan, lengkap dan apa ya? Satu hal yang aku tangkap dari Mas ya kan itu Mas itu boleh dibilang benar-benar awam ya, benar-benar bukan yang paham ilmu banget gitu loh. Tapi justru di sini loh teman-teman apa keunikannya. Jadi kekuatan yang sesungguhnya dari jalanin KF itu ketika satu yakin ya. Mungkin Mas Dato juga ingat bahwa tidak ada yang memaksakan KF itu dari awal sampai sekarang. Ya kan? Bahkan pada saat Mas Darto ditakut-takutin ya kan, terus itu dibilang malnutrisi. Sebenarnya Mas Dato kalau kalau memang misalnya memutuskan untuk percaya ke situ, ya itu juga sesuatu yang lumrah. Tapi yang aku mau kasih tahu ke teman-teman yang melihat video ini adalah, ingat loh, keputusan itu selamanya kendalinya ada di tangan kita masing-masing. Nah, jadi kalau teman-teman kepo ya, kenapa sih Mas Darto kok nggak takut? Kenapa sih Mas Darto kok bisa yakin? Itu bukan karena Mas Tio yang memohon-mohon atau aku yang ngomong, enggak mas, jangan jangan berhenti KF-nya. Enggak ada sama sekali. Iya kan? Bahkan secara ilmu pun mungkin Mas Darto bener-bener nggak mau pusingin ya kan? Ibaratnya Mas Darto aja di awal-awal jalanin KF aja bener-bener hanya bergantung sama temennya itu satu. 8. Tapi justru kesederhanaan Mas Darto ini yang apa istilahnya boleh dibilang ya itulah bekalnya Mas Darto, bener-bener ya cuman ngikutin sinyal tubuh ya kan, berasa badannya sendiri memang gak enak,
masa mau diterusin ya kan. Akhirnya analogi dari Mbak Susanti ya kan. Kalau nggak salah Semarang ya Mas ya, Bu Susanti Ya, ya. KF Semarang. Nah, jadi justru analogi Mbak Susanti yang membuat Mas Darto jadi iya benar juga ya. Udah bersih kok kurang penggawaian diresihi terus. Bahkan ya Mas Darto juga apa cerita tadi kan udah WF minggu kemarin ini karena diminta nemenin ya sudah tak temenin. Nggak enak dalam arti mikirnya ya udah apa juga sih, puasa itu sesuatu yang menyehatkan Iya, waktu itu memang kan itu. mikirnya ya kan, apalagi efeknya enak ya sudah tak temenin. Tapi jadi kebablasan. Tapi tidak apa-apa Iya, ya kan, Mas Darto pun juga sudah recover ya kan, 3-4 bulan mau bukan waktu yang pendek tapi itu sudah lama ya Mas ya, kira-kira 2000 berapa, 2021 berapa? 21 lah. Karena 2021 ya, 2021. 2021. Dan teman-teman bisa lihat kan sekarang Mas Darto ya kan, bahkan kemarin terakhir WA sama aku malah nanyain protokolnya untuk temennya ya, untuk anaknya, Untuk Mas, ponakan Mas, ponakan ponakan. ponakan. Nah, Ya. jadi kalau misalnya KF itu tidak bagus ya kan, Mas Dartonya nggak mungkin mau mau saranin ya kan. Wah, Ya. aku selalu ngomong loh ke teman-teman yang jalanin KF, paling jujur, yang paling jujur itu badan kita sendiri. Ya, yang paling bisa dipercaya itu reaksi badan sendiri, bukan bukan omongan orang lain. Bahkan itu senior sekalipun. Ya, Mas Tio boleh, aku boleh ngomong teknikal, ngomong fisiologi A sampai Z, jurnal bertebaran. Tapi kalau badannya teman-teman, bahkan Mas Darto sekalipun menunjukkan hal yang bertentangan, ya sama aja. Apa yang apa yang mungkin aku sampaikan, apa yang mungkin Mas Tio sampaikan, ya itu tidak terbukti. Ya seperti Mas Darto bilang tadi kan, temen dia yang pertama kali kenalin, ya kan, woi kamu keto sehat tanpa obat. Wih bener, dijalanin bener. Nah kalau nggak terbukti, mana mau Mas Darto terus-terusan, ya kan? Iya. Nah Iya. itu, Ivan Mas Darto waktu dibilang, kamu nanti malnutrisi itu gejalanya sama begini-begini. Nah kemudian nunggu Mas Tio, ya kan? Nah, Mas Tio bilang itu akumulasi stres, ya kan? Stress overdrive. Nah, terus boleh dibilang pada saat itu mungkin Mas Darto memilih, udah aku percaya dulu sama Mas Tio deh. Mungkin lo ya kan? Iya. Terus dijalanin. Udah mudah loh, udah langsung loh, 3-4 bulan loh. Tapi pastinya pada saat pada saat mulai menerapkan, mulai kejar tidurnya, makan tidur, ternyata ada perbaikan, walaupun bertahap, bertahap. Ya, Mas Darto kebetulan aja udah melewati itu, makanya bisa bilang 3-4 bulan, tapi jangan dipakai sebagai patokan ya. Iya. Kalau yang udah keseringan orang-orang penggawean ngerjakno iku terus kesuwen, wis tahunan ya mungkin butuhnya lebih lama, ya kan? Nah, itu yang teman-teman mesti sadari. Ya, inilah message pesan dari Mas Darto ya di Pati. Kisahnya sangat menginspirasi ya. Sederhana ya kan. Mas Darto waktu aku tawarin undangan dia juga rada gak pede sudah Mas. Aku ora ngerti apa-apa. Tapi lewat ceritanya Mas Darto ini justru bisa menguatkan teman-teman yang lain yang mungkin juga tidak tidak bisa belajar banyak ya kan, ya tapi contohnya ya kayak Mas Darto begini ya kan, cukup percaya dengan badannya sendiri ya,
kalau nggak cocok, kalau berasa nggak enak, ya jangan terusin. Udah itu aja simple. Oh, keputusannya tetap ada di tangan kita kok. Ya kan? Ya, tapi kalau Mas Darto bisa 5 tahun, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ya, Mas Darto bukan ndak ketat loh, ketat banget. Ketat banget. Kenapa bisa ketat? Karena dia udah bosen sama obat. Suruh balik lagi ke dokter, ogah. Oke. Larang, Ya, Mas. larang. Larang, Mas. Makanya jadi begitu ngalamin gejala, Mas Darto introspeksi, apa yang salah ini? Kayaknya ada something yang salah, gitu kan? Itu. Thank you, Mas Darto. Gak terasa udah 1 jam loh kita. Oh, deh ya, ya. Terima kasih, Mas. Tuh kan, gak kerasa. Monggo Ya, Mas, kasih kalimat penutup, bisa berupa pesan, semangat, atau mungkin nanti siapa tahu loh ada yang nyimak video ini mungkin di Pati, mereka berada jadi Mas Darto di Pati juga di mana gitu. Moga-moga ya kan. Monggo Mas, silakan kasih ya, closing ya. statement. Ya, kalau menurut saya tuh hidup tuh pilihan kita masing-masing. Tapi setiap pilihan tuh ada konsekuensinya kan gitu. Jadi ya harus sesuai dengan konsekuensi, itu harus dijalankan kan gitu. Jangan milih ini tapi nggak mau resikonya kan, tetap nggak bener itu kan gitu. Jadi Orang Jawa bilang mau enak etok. kan gitu. Harus konsekuen dengan pilihan kan gitu. Mati ya mati, nek cara saya gitu. Pilihan ya situ kan gitu. Mati ya mati, berarti kan gitu. Itu pilihan kan. Sudah dipilih kan, nggak usah artinya harus yakin kan gitu dengan apa yang kita pilih. Betul. Keren. Ngomong mati aku langsung inget kemerdekaan. NKRI harga mati. Tapi aku gak berani ngomong KM harga mati, walaupun aku bisa sih ngomong, cuman nanti terlalu militan ya kan. Padahal kita bukan mau militan seperti itu ya, kita yakin ya. Saya pun sampai sekarang masih ber-KF kok ya, karena saya tahu badan saya responnya seperti apa. Mas Darto pun tahu ya kan badannya seperti apa. Nah, dia bisa menempatkan sekarang, belajar 5 pilarnya punya cara yang berbeda. Nah, keren. Wah, thank you Mas Darto udah mau berbagi sharing cerita ya kan dari Pati. Keren abis ya. Moga-moga bisa ketemu ya Mas ya. Ya, aku baru sekali ini bisa ketemu Mas Darto di Zoom lagi. Baru lihat wajahnya Mas Darto. Biasanya cuma lihat dari foto profilnya aja di WhatsApp. Oke, thank you Mas Darto. Ya, sama-sama. Teman-teman, waktu juga yang membatasi, walaupun kadang rasanya, aduh, kalau bisa jangan pernah kisah-kisah seperti ini itu sangat menginspirasi ya, karena setiap perjalanan ber-KF-nya teman-teman warrior itu unik, mau itu 5 tahun, 3 tahun, bahkan yang sebelum ini itu baru 7 bulan, tapi jangan pernah memandang rendah perjalanan ber-KF-nya seseorang, walaupun itu baru 7 bulan ya, walaupun itu baru sesaat. Pasti ada pesan, pasti ada semangat yang bisa kita tiru. Itu kuncinya. Oke, stay tune dan jangan pernah lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya setiap testimoni yang ada teman-teman bisa langsung menyimak. Sampai jumpa dan dadah.